Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 6 Maret ya 2025, dan kondisi dari pasar overall sih Bitcoin kembali backtest naik ke 90.000 dengan posisi yang masih extreme fear. Kondisi dari market saat ini masih dengan penuh ketidakpercayaan ya terkait dengan apa yang terjadi pada market setelah kita mendapatkan flash dump yang lumayan signifikan 2 hari terakhir, dan untuk saat ini sih kita akan dapat beberapa rilis data. Dari makroekonomi, kita melihat ada beberapa rilis data yang cenderung negatif kepada perekonomian sehingga menyebabkan indeks dolar mengalami penurunan. Dan untuk hari ini kita akan dapat data dari interest rate decision European Central Bank akan diberitahukan jam 8.15 malam nanti. Kemudian juga akan ada continuing jobless claim, initial jobless claim ini akan rilis untuk Amerika Serikat jam 8:30 malam. Lalu ada data ekspor import juga di jam yang sama. Itu kemudian sedikit flashback beberapa rilis data di perdagangan kemarin. Ada data composite PMI services dari Inggris ya, negatif. Dari Amerika Serikat juga kemarin ada rilis data Global Services PMI and Global Composite, di mana hasilnya sedikit mengalami perbaikan atau sedikit mengalami kenaikan. Dan ini impact terhadap dolar adalah drop. Dolar kembali melanjutkan fase penurunannya. Dan dolar yang turun ini akan menyebabkan aset-aset kelas lain cenderung positif. Kemarin lumayan ada S&P 500 mengalami penguatan 1,4%. Kemudian emas, gold ya, itu udah rally 0,10%, sementara Bitcoin bisa naik 3,3%-an something. Ditunjang dengan Bitcoin dominance yang masih cenderung naik, altcoin hanya beberapa saja yang rally kemarin, kayak Ondo Finance naik sampai hampir 20%, terus ada Algorand, Fed AI, Tau sekitar 5-6%, sementara yang lain masih dalam kondisi yang minus. Teman-teman, jadi bisa dibilang ya cukup mix untuk market ya. Altcoin saat ini bakalan bener-bener diseleksi habis oleh pasar. Ada altcoin yang memang turun dan nggak bisa naik, ada juga yang masih disukai oleh whales sehingga memungkinkan pergerakan harganya masih mengalami kenaikan. Jadi ini adalah seleksi alam. Ada yang akan bertahan, ada juga yang akan tenggelam. Jadi buat teman-teman yang pegang altcoin, coba dipantau lagi altcoin kalian. Apakah ketika altcoin yang naik, dia tidak ikutan naik? Kalau ya, hati-hati. Koin-koin tersebut kemungkinan memang sudah tidak disukai oleh whales. Sebab hanya akan ada beberapa altcoin saja yang bisa survive di kondisi market seperti sekarang ini. So, tetap hati-hati untuk teman-teman semua. Oke, ini ada event eksklusif ya, cuma sampai tanggal 11 Maret nanti saja. Jadi campaign ini ditujukan untuk pengguna baru. Untuk teman-teman yang baru mau daftar Gate.io, perhatikan ada hadiah sampai $5 kalau kalian melakukan KYC ya di periode campaign ini. Ya, antara 4 Maret sampai dengan 11 Maret saja. Jadi KYC aja bisa dapat $5. Kalau teman-teman melakukan trading ya di market spot ataupun futures dengan volume tidak kurang dari $200 ya, teman-teman berpeluang mendapatkan tambahan $5 lagi. Kalau teman-teman bisa invite teman kalian untuk join di Gate.io, bisa dapat $5 juga. Jadi buat yang tertarik silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi, klik join now and then submit. Gitu. Saya infokan ini supaya dapat $5 juga. Siapa tahu ada yang daftar. Oke, next kita akan lihat ya gimana kondisi dari produk ETF. ETF spot Bitcoin kemarin mendapatkan outflow kembali. Kali ini didominasi oleh Fidelity dan juga ARK Invest yang mengalami arus keluar lumayan tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari data US ETF spot
Ethereum justru positif. Kemarin ada akumulasi dari produknya Grayscale. Ya, Grayscale ini ada akumulasi dalam bentuk Ethereum. By the way, Ethereum itu lagi ada fase upgrade ya, teman-teman. Pectra upgrade dan juga Sepolia testnet. Dan nampaknya saat ini sedang running dan kemungkinan akan ada beberapa good news terkait dengan berita upgrade dari Ethereum. Nanti kita akan coba untuk lihat. Nah, besok tanggal 7 Maret, ya kalau di Indonesia kemungkinan tanggal 8 ya, Trump itu akan ada speech di White House ya, membahas tentang Crypto Summit. Jadi sudah beberapa yang mengkonfirmasi kehadirannya, kayak Michael Saylor, kemudian David Bailey, Matt Huang, terus juga ada beberapa CEO dan juga founder dari beberapa exchange seperti Brian Armstrong dari Coinbase, Vlad Tenev dari Robinhood, Arjun Sethi dari Kraken, Chris Mark Salek dari Crypto.com, Brad Garlinghouse dari Ripple ya, itu akan hadir. Kemudian dari ketua SEC, acting chairman SEC ya, itu adalah Mark Uyeda akan hadir. David Sachs dari AIN Crypto Czar akan hadir juga. Sementara yang masih menunggu itu adalah Commerce Secretary ya, yaitu Howard Lutnick. Kemudian juga ada Cathie Wood, founder and CEO dari ARK Invest. Vitalik Buterin, CEO dari Ethereum, masih menunggu konfirmasi kehadirannya. Kemudian Charles Hoskinson, founder dari Cardano. Paulo Ardiano, CEO dari Tether. Kemudian Anatoly Yakovenkov dari Solana juga masih menunggu persetujuan atau masih menunggu approval. Itu sih, ini akan menjadi event yang sangat penting di tanggal 7 Maret nanti waktu Amerika. Kalau di Indonesia ya tanggal 8 lah, teman-teman. Dan ini akan sangat-sangat kita nantikan sebab dari undangan-undangan yang hadir ini adalah orang-orang yang terjun atau berada di dalam industri kripto yang tentu saja Donald Trump perlu banyak masukan dari mereka. Mau dibawa kemana regulasi kripto ini gitu. Dan ini bisa menjadi event yang sangat besar untuk kita semua yang ada di market kripto. So, hari ini tanggal 6, besok ya tanggal 7 dan 8 mungkin kalau udah ada update di hari esok kita akan update ya. Kalau belum mungkin 2 hari lagi kita baru bisa update terkait dengan kasus atau dari campaign atau event dari House Crypto Summit ini gitu. Jadi kita akan nantikan. Nah, terkait dengan pajak ya, kemarin kan Donald Trump sudah secara resmi menaikkan pajak, tapi ternyata ada sedikit pengecualian. Ada beberapa perusahaan yang dikabarkan tidak akan dikenakan pajak kenaikan 25% untuk negara Meksiko sama Kanada, teman-teman. Ada beberapa perusahaan mobil ya, kayak General Motor, terus ada Ford, dan juga ada Stellantis. Dan ini tentu saja bisa menjadi sebuah sentimen yang baik karena beberapa perusahaan mobil ini ternyata mendapatkan pengecualian seperti itu. Ya kita nggak tahu udah dapat berapa Donald Trump dari kebijakan tersebut ya. Tapi itu teman-teman, Donald Trump secara resmi, secara umum sudah menaikkan tarif pajaknya untuk negara tetangga mereka yaitu Meksiko dan Kanada. Begitu pula dengan China yang sudah diberikan kenaikan pajak sampai 20% ya kemarin beritanya, dan itu menurut saya akan sangat memukul perekonomian dunia. Dan ya kita akan melihat seperti apa impactnya. Kemungkinan sih stagnansi ekonomi akan masih terus berlanjut, apalagi suku bunga masih cenderung tinggi. Jadi bisa jadi 2025 ini akan menjadi fase-fase yang cukup berat untuk kita semua gitu. Kemudian ada juga komentar dari TD Cowen ya, dia melihat bahwa apa yang terjadi pada pidato Trump pada Kongres di hari Selasa kemarin, itu kan Donald Trump tidak terlalu banyak speech terkait dengan kripto ya pada Kongresnya kemarin. Dan TD Cowen melihat bahwa kemungkinan pertemuan di White House pun juga ya Donald Trump tidak akan banyak berbicara. Kemungkinan yang banyak berbicara adalah para undangan mereka, karena Donald Trump kan harus menjadi pendengar di sana gitu. Dan ya harapan kita sih semoga semuanya
Mana-mana aja ya untuk kripto. Kalau kita lihat hari ini sih udah mulai rally lagi, udah mulai positif lagi market. Sepertinya sudah mulai ada optimisme menjelang pertemuan dari pertemuan untuk hari 2 hari ke depan, tanggal 7, tanggal 8 Maret ini. Gitu. Jadi kita akan lihat seperti apa. Yaitu ini yang mengkonfirmasi akan datang. Belarusia presiden dikabarkan berencana untuk menjadi crypto mining ya, salah satu negara yang akan mendukung crypto mining. Katanya sih Belarus itu cukup banyak punya cadangan listrik gitu, sehingga untuk menjadi validator Bitcoin cukup terbuka kemungkinannya. Semoga aja bisa terrealisasikan ya, makin banyak validator makin amanlah Bitcoin. Teman-teman, kemudian Nayib Bukele ya, presiden dari El Salvador, kemarin juga nge-tweet bahwa mereka tidak akan stop membeli Bitcoin. Meskipun mereka mendapatkan banyak tekanan dari IMF, dari World Bank ya, terkait dengan Bitcoin yang dijadikan sebagai legal tender pada tahun 2021. Artinya Bitcoin itu boleh digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, sama seperti uang fiat pada umumnya. Nah, itu kan akhirnya didesak ya pemerintah supaya jangan pakai Bitcoin gitu. Tapi kalau urusan mining, urusan mengakumulasi Bitcoin, El Salvador akan terus melakukannya meskipun saat ini Bitcoin bukan lagi legal tender di El Salvador. Nah, ini dia upgrade dari Pectra ya, Pectra upgrade dan juga Sepolia testnet. Dikabarkan ada delay karena ada masalah dari Holesky. Pengembang mungkin menunda peluncuran mainnet karena ada masalah yang belum terselesaikan di Holesky. Nah, upgrade dari Ethereum ini cukup penting sebab nanti akan membuka jalan ya untuk stake Ethereum ETF. Jadi produk ETF yang akan ada bunganya gitu, sama seperti ketika kita melakukan staking pada Ethereum. Ini akan membuka chance untuk lebih banyak hedge fund ya. Salah satu yang sedang menunggu adalah Grayscale untuk meluncurkan ETF staking proposal, yang tentu saja akan didorong nanti oleh banyak sekali kemudahan-kemudahan dari regulasi ya gitu. Jadi ini akan menjadi upgrade yang bagus untuk Ethereum ke depannya, terutama mendapatkan adopsi lebih banyak lagi, lebih besar lagi dari banyak investor besar. Kemudian ada USDT liquidity baru aja join dengan protokolnya Chainlink ya, dan juga Hyperlane. Jadi ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh USDT ya, guna untuk menjadi salah satu stablecoin terbesar, di mana saat ini kan mereka sudah mendukung banyak sekali jaringan seperti jaringan Ethereum, kemudian BNB, bahkan layer kedua dari Ethereum pun juga sudah banyak dijejaki, dan sekarang giliran dari Chainlink. Dan ya ini adalah menjadi jalan untuk USDT semakin mendominasi market stablecoin ke depannya. Itu sih dari beberapa berita. Kemudian ada Ripple juga dikabarkan akan siap invest sampai 50 juta US dollar untuk non-profit organization. Kabarnya sih dia akan bikin sebuah yayasan gitu. Ya, perusahaan pembayaran Ripple telah mengumumkan akan terlibat dalam peluncuran organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan mengenai bagaimana kripto memberdayakan masyarakat dan bisnis sehari-hari. Jadi ada semacam edukasi ya, mereka mau bikin perusahaan, bukan perusahaan sih, mau bikin organisasi atau yayasan non profit ya, untuk edukasi terkait dengan kripto. Itu beberapa berita yang cukup penting untuk market. Kemarin juga ada pemberitaan terkait dengan Bionexus ya, yang baru saja approve Ethereum sebagai treasury strategi mereka, rilis strategi white paper. Jadi Bionexus ini adalah salah satu perusahaan yang sudah listing di Nasdaq ya, jadi sudah listing di bursa Amerika, dan dia baru saja mengambilkan decision untuk menjadikan Ethereum strategik. Wow, ini berita yang cenderung bagus. Dan kita akan lihat ya gimana, apakah akan menjadi sentimen bagus untuk Ethereum. Oke, itu sih nggak ada berita yang kelewat lagi. Kita akan coba untuk lihat gimana kondisi dari market. Overall Bitcoin berada di bawah dari resistance penting ya, MA 100. Aku udah kasih tanda di sini, di mana level tersebut ada di kisaran 90 ribuan. Kemarin kita sudah sempat bahas juga ya, potensial pergerakan dari Ethereum memang ada kemungkinan untuk kembali
naik sampai 90.000. Tapi setelah itu aku nggak tahu lagi pergerakan Bitcoin bakalan kemana. Kenapa? Karena dari smart money cenderung belum mendukung. Smart money-nya masih teramat kecil untuk kita melihat pergerakan Bitcoin balik naik sampai di atas 92.000. Bitcoin dominance ini ada peningkatan ya, menunjukkan bahwa investor cenderung lebih tertarik pada Bitcoin. Sementara altcoin pergerakannya tidak terlalu gimana-gimana. Kali ini kenaikan pada Bitcoin kali ini itu didukung oleh penurunan dari dolar yang cukup dalam. Ini mengindikasikan kemungkinan tren positif pada market. Jadi akan ada chance untuk Bitcoin sebenarnya mengalami tren rally. Ya, ada kemungkinan karena indeks dolarnya turun. Hanya saja kita butuh lebih banyak smart money yang masuk. Sementara pada realitanya smart money ini belum banyak yang masuk dan melakukan aktif trading pada Bitcoin. Sehingga ya apapun sinyal yang diberikan oleh Bitcoin, apakah Bitcoin bakalan naik atau enggak, mungkin saja tidak akan naik lama. Artinya seperti kemarin lah. Mungkin Bitcoin akan ditendang naik, tapi kalau tidak didukung oleh smart money, maka untuk mempertahankan harga yang sudah dinaikkan itu akan sangat sulit, teman-teman. Jadi ya tidak akan heran kalau kita lihat pergerakan Bitcoin cenderung volatil gitu. Dan ya next target untuk Bitcoin adalah melampaui 92.000. Kalau berhasil masih positif untuk Bitcoin. Tapi kalau rejection, nah ini kita harus siap-siap dengan skenario terburuk. Ya, andai kata kalau Bitcoin kena reject di kisaran level 92.000, 91.000, even itu 90.000, itu akan membawa Bitcoin turun lebih dalam sampai 79 ribuan. Ada area support di sana yang cukup penting untuk diperhatikan. Gitu. Kemudian juga dari time frame 1 jam pun kita melihat tidak ada pergerakan smart money yang sangat tinggi. Ya, smart money-nya memang ada trading tapi nggak terlalu signifikan. Jadi buat melihat pergerakan Bitcoin bullish itu kita nampaknya masih harus wait and see dulu. Gitu. Ada hal penting ya dalam 2 hari ke depan. Ada upgrading dari Ethereum yang masih dalam proses. Yang kedua adalah Donald Trump yang akan speech di White House, yang tentu saja akan menjadi potensial narasi untuk kenaikan Bitcoin ke depan. Gitu. Jadi dari saya sih gitu aja. Overall Bitcoin masih positif untuk sampai hari ini. Ingat Bitcoin lagi ada di level resistance krusial. Apakah dia bisa melampaui 92.000 atau dia justru malah ke-reject di area sekarang. Kita akan lihat aja gimana market akan merespon. Gitu aja paling. Sekian teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.